Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dawi, NPM 1841101006. Di sini saya membuat tugas UTS, yaitu mengenai video tentang agroforestry, tanaman, kelapa sawit, dan pisang. Ingin bertanya Pak, umur untuk kelapa sawit ini berapa Pak? Umur untuk apa maksudnya? Untuk itu Selama tanam. iya, selama tanam. Kalau sawit ini mulai dari awal tanam dia bisa mencapai sampai panen ya. Iya, Sampai panen itu bisa mencapai rata-rata minimalnya 23 tahun lah. 3 tahun. Ya. Mulai dari tanam ya. Ya, kalau dari itunya, kalau pemanenannya Pak? Pemanenannya kan setelah ini ditanam 4 tahun dia udah buah pasir dia. Habis buah pasir nanti baru dibuang pelepahnya yang pertama itu, lalu di kastrasi namanya itu. Jadi semakin besar dia tambah 6 tahun 5 tahun dia kan juga main dodos. Iya, betul. Jadi minimal nanti buahnya itu sudah ada lah. Kalau ada 5 tahun dia kalau bagus sawit itu dia sudah ada timbang-timbang 6 kilo 5 kilo per tandan. Pertandaan. Nah, dalam 1 hektar itu kan 130 pohon. Nah, kalau 130 pohon dia kali 6 kilo lah dulu. Nah, itulah hasilnya nanti. Dikali ke 130 kali 6. Benar. Kan di situ dapat hasilnya. Jadi itu panennya itu sekali 14 hari. 14 hari. Berarti 2 kali 1 bulan kira-kira gitulah. Oh iya, gitu. Nah, Jadi kalau yang misal pupuk-pupuknya atau perawatannya gitu Pak, perawatan untuk tanaman sawit itu apa aja Pak yang sering dilakukan gitu? yang dilakukan itu yang pertama kan kita kan kalau mau pupuk buka piringan dulu. Iya. Buka piringan itu bisa disemprot, bisa manual, ya. Setelah itu yang kita pakai sekarang pupuk ke sini adalah KCL. KCL ini ibaratnya umur 5 tahun 6 tahun dia 1 kilo. Nah, sekarang dia ronde kedua dia kalau daunnya agak kuning kita bikin urea. Urea. Nah, habis itu dia tuh kalau buahnya itu supaya bagus berat kita bikin pupuknya KCL. Itu dosisnya tergantung duit kita lah. Ibaratnya ada sekarang orang bikin 1,5 kilo, ada 1 kilo. Nah, di situ. Yang satu belum kan? Hama gulma gitu. Masalah perawatan yang hama-hama nih Pak. Hama gulma ini sebenarnya ini harus manual ya. Manual. Kalau anaknya ada anak kayu kita dongkel. Ya. Berarti harus manual, harus dicabut gitu Pak. Nah, bisa dicabut. Kalau manual itu bisa dongkel pakai cangkol. Iya. Anak-anak kayu seperti ini kan. Iya. Nah, itu harus kita dongkel. Kalau kita babat dia otomatis kan tumbuh lagi. Nah, harus kita dongkel itunya, lampu pangkalnya itu. Jadi kalau tinggal nanti barangnya kayak apa gulma-gulma apa yang seperti ini kita semprot sama Roundup, campur dengan Ali. Sebenarnya kalau orang yang punya duit kan dibikinin tanam di apa lahan ini kan apa kacang-kacangan. Oh. Kacang-kacangan itu. Untuk itunya apa ya? Untuk menghalau gulma ini supaya jangan banyak kan ada kacangan kan. Ya, untuk tumpang sarinya gitu Pak. Nah, termasuk bangsari itu supaya tanahnya Oh, berarti lunak ataupun subur. tumpang sari sama kacang-kacang. Kacang-kacangan ini kan ada namanya kan PJ, Iya. CC, PJ, CC. Ada satu lagi nih, satu lagi ada. Selain tumpang sari sama kacang-kacang yang lain bisa Pak? Tanaman lain gitu. Yang tanaman harus memproduksi kan nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa tumpang sari sawit ini. Karena yang kalah tanaman yang lain. Seperti ditanam pisang ibaratnya salah-salahnya nggak bagus. Kalau di pinggir-pinggir sampingnya gitu? Di pinggir sampingnya sebenarnya itu kan untuk menghalau apa supaya jangan erosi dia. Kalau ada hujan pas tinggi parit dia kan, Iya. takut erosi ditanam dia juga bambu-bambu, dan kingris supaya jangan erosi. Bisa ya Pak. Iya. Ini kalau besar gini tidak penyiraman nggak ada lagi kan Pak? Penyiraman apa maksudnya? Kalau penyiraman kalau di kecil mungkin ada penyiraman sawit. Oh, sawit ini penyiraman cukup hanya waktu di pembibitan.
Lepas pembibitan nggak ada Iya, lagi. kalau sudah dia kan sawit ini dari pembibitan kan minimal setahun 2 bulan baru ke lapangan ditanam kan. Nah itu nggak ada siram-siraman lagi. Ya dirawat lah di lapangan. Yang sering dia disiram kan ada di pembibitan. Waktu masih bayi lah ibaratnya. Nah, dirawat betul lah kan Pak. Jadi yang paling bagus sawit ini setelah 1 tahun 2 bulan dari pembibitan dia tidak kalah ke lapangan kan. Kayak gitu nih, Mas. Dah. Sawit ini kalau satu pohonnya berapa janjang tuh? Oh, kalau sawit ini kan ibaratnya bisa dikatakan kalau pembukannya bagus. Kalau sudah umur 8 tahun dia kadang ada 2 jangjang. Jadi kalau kita hitung dari per jangjang itu udah rata-rata dia 12 kilo, 10 kilo. Itu kan dalam 1 bulan kan 2 kali panen. Berarti kalau per pohon dia itu kalau 1 bulan tadi berarti sekitar 22 kilo per pohon. 1 bulan. Nanti ini Pak kalau lah selesai misalkan udah sampai umur apanya tuh berapa tahun kemarin? Berapa tahun tadi? 23 idealnya. Tahun. Nanti kalau udah misalkan dirobohkan semua ini Pak, Ya, diremajakan lagi namanya. Diremajakan, ya diremajakan tanam balik kan. tanam balik. Ya. Ini penanaman sawit ini Pak, pakai penanaman apa Pak? Yang bagusnya gitu. Oh. Yang sering digunakan untuk petani gitu. Ya. Penanaman. Iya penanamannya. Sebenarnya kalau penanaman sawit ini yang paling bagus, dia kan tergantung polybag dari pembibitan. Iya. Polybag itu kan ada diameter 30, ada diameter 40. Nah, kalau diameter 30 dia, berarti otomatis kita punya lubang harus 40 kali 40. Supaya nanti begitu masuk dia ke tanah itu kita tanam, jadi akar dia bisa cepat agak lunak tanah itu kan. Iya. Kalau pas-pasan kita bikin 30 cm, otomatis akarnya kan susah menembus tanah itu yang keras. Jadi pertama nanti kita tanam sawit, kalau bisa kita siram dulu lubang itu pakai apa? Dolomit atau fosfat. Kira-kira 4 kilo gitu siram. Baru tanam. Ini tanamnya nih biasanya kan tanam sawit kan ada segi apa nih Pak? Ini tanaman sawit ini sebenarnya kan harus diameter dia 9 kali 8 lah ya. Jadi dia harus mata 5. Baru mata 5. Nah, kalau nggak mata 5 dia kan artinya mata 5 itu supaya bisa masuk sinar matahari. Kalau kita bikin petak dia terlalu daunnya rapat, jadi kurang bagus. Kalau kayak tanaman kelapa itu nggak bisa Pak? Kelapa Kan lurus segitu. oh lurus kan? Nah, itu lurus. itu nggak bisa disamakan. Nggak Sebab bisa. kelapa itu kan tinggi dia. Iya. Ini harus tanaman apa? Harus mata 5 mata ini. 5. Yang bagusnya mata 5 dia. Dan mata 5 masih ada yang lain lagi Pak? Mata Untuk 5. penanaman yang Enggak, kalau sawit memang dihususkan harus mata 5 dia. Harus. Dia kan harus dipancang dulu. Tuh. Pancang dulu baru di lubang baru tanam. Apa yang Lahannya di lahannya dulu. nah, gitu aja dulu ya kan. Oke. Ini udah. Ini kalau tanaman sawit ini kan banyak tumpah nih. Ya, Berapa bulan Pak pengambilan tumpahnya gitu kan? ya. Untuk pembuangan tumpahnya gitu. Itu biasanya itu kali 3 bulan ya harus pelepas. Dia dari buah ke bawah sebenarnya harus tombol 2. Sebenarnya pelepannya itu ada buah di sini, harus 2 lagi di bawahnya. Karena kalau dikandaskan dia nanti batangnya itu semakin lincip ya. Jadi yang membawa dia subur tanah ini kan dari daun yang menerap dari akar ke atas kan, maka dia nggak bisa sampai gundul. Dari buah itu minimal 2 pelepah, dimana dia buah tinggal 2 pelepah gitu. Tapi kalau udah tinggi dia, udah tinggi kali lah ya, udah sampai tinggi ke atas, itu
udah nggak ngegrek kan agak susah. Jadi harus dia kandas lah, nggak apa-apa. Itu ada buah nampak dia gitu. Ini sekali 3 bulan lah ini pelepahnya. Kalau lebih itu kalau kedepannya bisa lagi kan 1 bulan lebih gitu kan? Nggak bisa, sekali 3 bulan berarti 1 tahun dia adalah 3 berarti 4 kali ya, Iya, 4 pelepahnya. kali. 4 kali pelepah dalam per tahun. Nah, gitu. Dia harus disusun dia rapi, lurus, pakai jalur. Kan ini kan ada jaluran mati, jaluran kotor kan? Iya. Nah ini. Yang penting gulma itu harus bersih. Kalau nggak bersih Pak, misalkan ini kan bersih, kalau kurang bersihnya gitu, kuat terpengaruh dari pohon sawitnya. Gitu. Nah sebenarnya nggak kuat, cuma kita kan kalau mau ngerjakan kan jadi enak dia kita pandang kan. Kalau ada ibaratnya berondolan turun, nampak dia bisa kita kutip kan. Kalau semak dia, itu makanya piringannya selalu bersih. Minimal dia diameter 2 meter lah. Jadi bersih dia. Kalau akarnya ini sebenarnya kan udah sampai di sini dia. Kalau akar udah umur 10 tahun gitu tuh, mana-mana akarnya ini. Maka kita tuh sebenarnya diameter 3 meter udah makan dia tuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.